pada masa kependudukan Jepang, bangsa Indonesia mulai diberi kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Sebagai langkah awal, pada 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas utamanya adalah menyelidiki dan merancang dasar bagi negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada 29 Mei 1945. Dipimpin oleh Dr. Andes Rajiman Wedyodiningrat. Mari kita saksikan jalannya sidang bersejarah tersebut. Ini saya juga, saudara-saudara, kita berkumpul untuk membahas suatu hal yang sangat penting, yaitu apa dasar bagi negara Indonesia merdeka. Silakan siapa yang ingin mengungkapkan pendapat terlebih dahulu. Terima kasih Tuan Ketua. Menurut saya, dasar negara Indonesia sebaiknya berpijak pada nilai-nilai luhur bangsa dan cita-cita kemerdekaan. Saya mengusulkan 5 asas, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Sejahtera rakyat. Asas-asas inilah yang menurut saya dapat menjadi dasar kuat bagi Indonesia saat ini. Sekian. Terima kasih atas pandangannya, saudara Yamin. Usulan ini akan menjadi bahan pertimbangan kita bersama. Baik, berikutnya kami persilakan Prof. Supomo untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Tuan Ketua. Menurut saya, negara Indonesia harus berdasarkan paham integralistik. Artinya, negara bukan membentuk individu atau golongan tertentu saja, melainkan menyatukan semua kepentingan rakyat. Negara dan rakyat adalah satu kesatuan yang utuh. Baik, sekali terima kasih atas pandangan Prof. Supomo. Sidang berikutnya kita beri kesempatan kepada Ian Soekarno untuk memberikan pendapat. Saudara-saudara, saya telah memikirkan dengan sungguh-sungguh dasar bagi Indonesia merdeka. Dasar itu saya beri nama Pancasila. 5 sila itu ialah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Apabila 5 sila itu kita pegang teguh, maka Indonesia akan menjadi negara yang merdeka, adil, dan makmur. Usulan Bung Karno sangat baik. Pancasila bisa menjadi dasar negara yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia yang beragam suku dan agama. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan berbagai pendapat yang sangat berharga. Untuk menyatukan semua, gagasan ini akan membentuk panitia 95 merumuskan negara secara lebih lengkap. Sidang hari ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Dari sidang BPUPKI inilah lahir gagasan besar tentang dasar negara Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Hasil sidang ini menjadi langkah penting menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sidang BPUPKI menjadi bukti semangat dan kebersamaan para pendiri bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan dan masa depan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI telah menghasilkan gagasan-gagasan besar tentang dasar negara. Kini, pada sidang kedua, para tokoh bangsa kembali berkumpul untuk menyusun konstitusi undang-undang dasar yang akan menjadi pondasi negara Indonesia merdeka. Suasana ruang sidang Chousangi-in begitu tegang namun penuh semangat. Saudara-saudara sekalian, Ketua PPKI resmi saya buka. Agenda kali ini adalah merumuskan undang-undang dasar, termasuk pasal-pasal fundamental tentang warga negara, pemerintah, hingga hak-hak dasar.
Sidang dibuka. Para anggota segera menyampaikan pandangan mereka. Salah satu tokoh yang memberikan gagasan penting adalah Profesor Dr. Andus Supomo. Kita harus merancang sebuah negara yang berpijak pada persatuan. Indonesia bukan negara liberal individualis. Kita adalah bangsa yang menjunjung tinggi kekeluargaan gotong royong. Maka sistem negara hendaknya menampung sifat-sifat asli bangsa. Beberapa anggota mengangguk, namun ada juga yang memberi masukan berbeda. Saya menekankan pentingnya jaminan hak asasi dalam konstitusi. Warga negara harus memiliki kebebasan berpendapat, beragama, serta perlindungan. Kita harus membangun negara modern yang demokratis. Lalu, Soekarno menyampaikan pandangannya untuk memperkuat arah dasar negara yang sebelumnya ia sebutkan pada sidang pertama. Dasar negara sudah kita bahas. Sekarang bagaimana memasukkan 5 prinsip itu ke dalam Undang-Undang Dasar? Kita harus membuat Undang-Undang Dasar yang ringkas, tapi kuat. Undang-Undang Dasar yang mampu menghidupkan cita-cita kemerdekaan. Perdebatan panjang terjadi. Setiap pasal dibahas satu persatu. Di tengah dinamika itu, panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9 terdiri dari Soekarno, Hatta, Yamin, dan tokoh-tokoh lain menyerahkan hasil rumusan mereka. Piagam Jakarta. Saudara-saudara, inilah rumusan yang telah kami buat. Di dalamnya terdapat mukadimah yang telah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Kami menamakannya Piagam Jakarta. Naskah itu dibacakan di depan peserta sidang. Di dalam pembukaan Piagam Jakarta tertulis rumusan Pancasila versi 22 Juni 1945, termasuk sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan itu menimbulkan diskusi intens. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di wilayah timur? Apakah rumusan ini bisa diterima oleh seluruh rakyat Indonesia? Kita harus mencari jalan tengah. Negara ini harus mengarungi seluruh bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Kita satu tanah air, satu kebangsaan. Diskusi berlangsung berhari-hari. Akhirnya, sidang menyepakati rancangan Undang-Undang Dasar. Sistem pertahanan presidensial, lembaga negara seperti Presiden, DPR, DPA, pembagian wilayah negara, dan terutama pembukaan Undang-Undang Dasar yang berisi falsafah negara. Dengan ini rancangan Undang-Undang Dasar diterima. Semoga menjadi dasar pokok bagi Indonesia merdeka. Terima kasih. Sidang kedua BPUPKI pun ditutup. Tidak lama kemudian, BPUPKI dibubarkan dan diganti oleh PPKI yang akan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sidang inilah lahir konstitusi yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.